Shalom, selamat sore menjelang malam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jemaat GPD Ebenezer Supadio, selamat Jemaat GPD Pondok Indah Lestari. Apa kabar? Kita bertemu kembali di pertengahan minggu ini. Dan hari ini kembali kita akan sama-sama belajar lewat renungan firman Tuhan. Ya saudara, kita hari-hari ini butuh firman Tuhan, semakin perlu dan semakin perlu diarahkan oleh kebenaran firman Allah. Sudah beberapa minggu ini ya saya juga mengisi di pertengahan minggu ya, supaya kita juga semakin dikenyangkan oleh kebenaran firman Allah itu ya, supaya dikasih oleh Tuhan. Dan hari ini juga kembali kita akan melihat renungan itu ya. Dan hari ini kebenaran firman Allah akan dimulai dari satu ayat dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia punya keinginan atau hasrat yang besar. Setiap manusia siapapun dia. Dan apabila keinginan atau hasrat ini tidak dapat dikendalikan dengan benar, maka hubungannya dengan Tuhan itu pasti akan terganggu di situ. Ya. Jadi harus ada satu penundukan dari sifat atau hasrat atau keinginan yang sangat besar ini. Ya. Sekali lagi, sifat keinginan atau hasrat manusia yang besar ini adalah sifat dari dasar manusia. Ya, sifat dasar manusia. Ya. Sebagai orang yang percaya, ya, sifat natural ini ada. Siapapun dia pasti ada menyertai kehidupannya. Dalam hubungannya dengan Tuhan, beberapa waktu yang lalu juga saya saudara sudah mendengar firman Tuhan, seorang yang patuh, seorang yang tunduk, seorang yang taat kepada kehendak Tuhan adalah pribadi-pribadi yang terlalu banyak kehilangan dalam hidupnya. Ya, kehilangan prestise, kehilangan harga diri, kehilangan kenyamanan, kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Ya, bukan berarti terlepas dari kehidupannya, tapi ketika mereka berurusan dengan Tuhan, gelar, masa lalu, kebanggaan, ya kepemilikan apapun itu, ya, sepertinya harus ya ditaruh di bawah kaki Tuhan, ya, diserahkan di sana seutuhnya. Dan ayat yang tadi kita baca di situ, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah di sini bukan berbicara soal ritual ibadah seperti hari Minggu 1 kali 2 jam, ya di mana ada pujian, khotbah, persembahan dan lain sebagainya. Tetapi maksud ibadah di sini adalah makna luas, pengabdian dan wujud kita berbakti kepada pribadi Tuhan itu. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, bukan hanya memperlakukan pribadi Tuhan kita sebagai objek ketika kita perlu saja. Beberapa waktu lalu kalau sudah mengikuti firman-firman Tuhan, renungan-renungan di tengah minggu ini, hidup kita ini harus selaras. Hidup kita ini harus selaras ataupun sejalan dengan kebenaran firman Allah yang merupakan pribadi daripada Allah itu sendiri. Ya. Jadi hari ini firman Tuhan berkata tentang rasa cukup. Jadi keinginan atau hasrat manusia yang besar ini harus ditekan di sana dengan adanya rasa cukup di situ. Ya. Autarkeias katanya seperti itu. Ya, rasa cukup. Ya. Dan hal-hal ini harus dipahami secara berulang-ulang supaya kita dapat memahami kebenaran yang terkandung di dalamnya. Rasa cukup ini, saudaraku. Ya. Ketika kita menikah, saya seringkali menggunakan keadaan seperti ini, gambaran seperti ini. Kita menerima suami, kita menerima istri kita, ya, sebagai pribadi yang hendak kita akan ajak hidup bersama, ya, kita harus memiliki rasa cukup puas dengan keberadaannya, dengan pribadinya, dengan sifatnya yang kita tahu sampai ke titik itu, dengan kondisi fisiknya, ya, tinggi badannya, ya, warna rambutnya, ya,
mungkin hidungnya dan lain sebagainya, saudaraku. Kita harus puas di situ. Ya. Artinya kita bersyukur di situ, saudaraku. Ya. Dan ketika Tuhan berikan kita sekarang anak atau pekerjaan dan lain sebagainya, ya, kita harus juga ada rasa cukup puas di sana. Bersyukur dengan keadaan seperti itu. Mungkin keadaan anak keluarga kita secara umum belum memuaskan kita, tetapi ada rasa syukur di sana, ada rasa cukup buat kita. Nah, rasa yang sama harus kita miliki dan harus kita bawa dalam kehidupan kita berhubungan dengan Tuhan. Kita bersyukur saat ini, ya, dengan keadaan kita saat ini, dengan kondisi kita saat ini. Artinya apa, saudaraku? Kalau kita tidak punya rasa cukup, seperti tadi dalam gambaran hubungan sebagai suami istri dan lain sebagainya, ya, bagaimana kita akan membangun hubungan ke depan? Ya, bagaimana kita juga akan berjalan bersama-sama dengan suami atau istri kita? Tentunya kita juga sepakat bahwa hubungan suami istri bukan hanya berhenti di pesta pernikahan yang mewah dan lain sebagainya itu, tapi justru itu hanya langkah awal untuk kita menuju tahapan yang lebih baik. Kita bersyukur kita menerima kondisi istri kita, suami kita saat ini, ataupun ketika kita sudah dikaruniai anak, diberikan pekerjaan saat ini, bersyukur di situ. Supaya kita dapat berjalan ke langkah yang lebih baik di sana. Ya. Berhubungan kita juga dengan Tuhan, saudaraku, kita bersyukur. Ya. Ada rasa cukup di situ. Bersyukur Tuhan sudah berkati aku dengan kesehatan hingga saat hari ini. Walaupun mungkin pekerjaan kita di masa-masa seperti ini sulit, tapi Tuhan masih limpahkan kita dengan kesehatan. Kita bisa bersyukur dengan Tuhan. Rasa syukur, rasa cukup seperti itu memungkinkan kita membangun hubungan lebih dalam lagi dengan Tuhan di waktu-waktu yang akan datang. Memungkinkan kita dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan lebih dalam lagi, lebih erat lagi di masa-masa yang akan datang. Artinya, kita tidak puas dengan kondisi yang seperti ini saja dengan Tuhan. Ada waktu, ada masa di mana kita dapat lebih dalam lagi, ya, terhubung dengan Tuhan. Tapi rasa cukup di situ, ya, yang menentukan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang rasa cukup ini, ya, dunia saat ini, ya, dengan semangat materialismenya, ya, dengan sikap-sikap konsumerismenya, sedang merayu kita manusia, ya, untuk kita selalu merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Dan rasa tidak puas ini apabila ada dalam diri setiap manusia, dia akan matching, saudara, akan kawin dia. Ya, akan menjadi satu, ya, dengan dunia ini, saudara. Karena dunia ini punya semangat seperti itu. Ya, kalau aku punya ini satu, harusnya lebih lagi. Coba saudara perhatikan. Bagaimana jargon-jargon yang saat ini kita terima, ya. Saudara bisa punya ini, sudah bisa punya yang lain lagi, bahkan lebih lagi terus. Apakah itu tidak boleh? Saudara aku dikasih oleh Tuhan, ya. Kita juga perlu di dunia ini hal-hal yang sedemikian rupa. Tetapi saudara aku dikasih oleh Tuhan, ya, Tuhan menghendaki kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan memiliki rasa cukup di situ. Rasa cukup di sana. Agar apa? Agar hubungan kita dengan Tuhan tidak terganggu di sana. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya, kita tahu, ya, mungkin ada satu keadaan di mana kita membutuhkan sesuatu. Ya, kita perlu sekali. Kita perlu rumah, kita butuh kendaraan untuk kita bekerja, untuk kita perlu rumah, untuk kita tinggal dan lain sebagainya. Ya, itu kebutuhan yang harus kita kejar. Tapi ada satu item yang namanya keinginan, ya, yang seandainya pun tidak kita penuhi, tidak menjadi sebuah masalah yang besar. Nah, dunia ini, ya, 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-17, ya, dikatakan di sana, dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Nah, sudah boleh lihat itu sebentar, ya. 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-17, ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini sedang menjauhkan kita
untuk kita dapat menjadi pelaku-pelaku kehendak Tuhan, menjadi orang-orang yang mengucap syukur dengan keadaan sekarang, bukan pasrah ya, bukan menerima begitu saja keadaan kita. Kita tetap berusaha, tapi kita bersyukur di titik ini. Besok pun kita bersyukur di titik di mana kita Tuhan percayakan untuk menikmati hari esok, dan begitu seterusnya. Tapi dunia tidak demikian, lenyap dengan segala keinginannya ya. Sehingga kadangkala ada orang yang tidak dapat membedakan mana kebutuhan, mana keinginan ya. Kalau orang sudah sampai ke titik ini, wah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, berarti ada yang salah dalam kehidupannya. Kalau 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-6, kita lihat di bawahnya tadi ya. Ayat yang ke-8 di sana, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Artinya secara minimal kita bisa makan. Paulus mengatakan demikian kepada Timotius ya. Ya, ada pakaian cukup. Dan hal itu tidak mengganggu saudaraku dikasih oleh Tuhan ya, hubungannya dengan Tuhan, dengan Tuhan. Artinya kita bisa memiliki banyak hal di luar itu ya. Tapi hal yang terpenting di sana Tuhan cukupkan di sana sebagai kebutuhan kita. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Ada satu ayat dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya ya. Bukan artinya kita tidak dapat memiliki lebih daripada itu ya. Makanya tadi di awal saya katakan kita harus memahami kebenaran ini berulang-ulang, sehingga kita dapat mengerti kebenaran juga lebih dalam lagi. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan ya, rasa cukup satu orang dengan orang yang lain jelas berbeda. Saya yakin saudara semua sepakat akan itu ya, pasti berbeda. Dulu mungkin ada seseorang yang hanya pakai sepeda motor, tapi saat ini punya mobil. Dulu mungkin rumahnya hanya tipe 36 ya, tetapi bertambahnya anggota keluarga. Kalau dulu mereka hanya berdua, suami istri, cukup rumah dengan tipe 36. Tapi tambah anak 1, tambah anak 2, tambah anak 3, tambah anak 4. Wah, kalau seterusnya banyak benar tuh anaknya. Ya, sudah tidak mungkin lagi dengan rumah ukuran seperti itu. Mereka harus meluaskan ya, mengekspansi itu luas dari rumah itu dengan tambah kamar dan lain sebagainya, sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan di sini ya. Dulu seseorang hanya butuh dia kemana-mana dengan sepeda motor, tapi seiring dengan bertambahnya ya kemampuannya ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, tidak ada salahnya buat dia untuk menaiki sepeda mobil misalnya ya. Tidak ada salahnya seperti itu, karena dunia dan juga firman Tuhan berbicara soal keadilan juga ya. Keadilan di situ juga tidak pantas kita menyamaratakan semua orang, tidak pantas itu. Kita sedang protes dengan Tuhan secara tidak langsung. Tapi di sana saudaraku dikasih oleh Tuhan ya, rasa cukup kita ini ya, dengan keadaan saat ini. Kalau saat ini kita dipercaya dengan mobil yang mungkin bukan tahun yang terbaru, saat ini kita dipercayakan dengan rumah yang seperti ini ya, dengan fasilitas yang seperti ini, mengucap syukurlah di situ ya. Ibadah disertai dengan rasa cukup ya, mendatangkan keuntungan katanya. Saat di titik ini aku mengucap syukur kepada Tuhan. Artinya di saat seperti itu kita dapat membuka kesempatan untuk kita dapat menikmati Tuhan, saudara. Sulit sekali kita dapat beribadah, kita dapat berbakti, mengabdi kepada Tuhan tanpa ada rasa syukur dalamnya. Sulit sekali. Bahkan hampir tidak saya temukan korelasinya di situ. Ada rasa syukur di situ. Ya. Kita naikkan pujian. Ya. Diawali dengan pujian. Doa Bapa kami kan seperti itu. Diawali dengan pujian syukur kepada Tuhan. Dan di bagian akhir juga dinaikkan pujian sembah kepada Tuhan. Mengagungkan kebesaran Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Ada satu hal dalam Kolose pasalnya yang ketiga. Ya, ayatnya yang kelima di situ, ya. Dosa utama di sana, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah cardinal sin. Ya, yang bisa kita lihat di sana yang berkaitan dengan rasa cukup di sini. Yang berlawanan dengan rasa cukup. Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima, karena itu matikanlah, ya kan, nonaktifkanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya. Kalau ada orang masih punya kebutuhan, dia
dia kebutuhannya ya hanya naik motor saja, tapi ingin lebih daripada itu, hanya untuk menaikkan gengsinya atau harga dirinya, ya. Atau dia hanya misalnya mampunya ya di satu bidang saja, ya. Aku hanya bisa bidang seperti, tapi dia ingin bidang yang lain juga, ya. Supaya apa? Aku lebih terpandang. Ada seorang pribadi yang saya kenal, saudara, ya, ketika saya belajar melayani satu tempat, ya, dia betul-betul menguasai ya di bidang multimedia, karena memang disitulah kehebatannya, ya. Tapi dia juga ingin, ya, karena di bidang multimedia mungkin nggak begitu kelihatan, ya. Dia juga ingin terlihat di sebuah pelayanan ya, bidang yang lain, saudara, yang sama sekali ya tidak kuasai, ataupun kalau menguasai tidak menguasai seperti bidangnya, ya. Dia ingin dua-duanya, yang satu dia tidak mau lepas, ya. Dia ingin juga di bidang yang lain itu, ya. Bagian terakhir dari Kolose 3 pasal yang kelima tadi, ya, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Keserakahan, saudara. Serakah bukan hanya serakah terhadap materi, tapi serakah terhadap pengakuan diri. Orang yang seperti ini masih belum banyak kehilangan kalau kita kembali kepada tema yang kemarin-kemarin itu. Dia ingin tetap diakui, dia ingin tetap terlihat, ya. Padahal firman Tuhan mengatakan, dia yang semakin bertambah, aku yang semakin berkurang. Hidupku bukannya aku lagi, katanya. Dia yang menguasai kita, dia yang mencengkeram hidup kita, saudara. Ini kasih Tuhan, ya. Nanti ini mengatakan, bagian ini mengatakan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, atau dalam bahasa Inggrisnya dibilang covetousness, which is idolatry. Idolatry, ya. Idolatry ini dari dua kata, ya, dalam bahasa Yunaninya idolo dan latreia. Idolo itu idol, itu berhala, latreia itu berbakti kepada objek lain di luar Tuhan. Padahal kelihatannya mungkin mereka melayani Tuhan, ya. Atau di bidang yang lain mereka sedang melayani dirinya sendiri, supaya harga diriku dengan aku punya barang yang seperti ini, aku lebih dihargai orang lain. Padahal ia belum mampu, ia masih belum punya kebutuhan di situ. Ya. Kenapa dikatakan di situ dalam Kolose 3 ayat 5 yang sama dengan penyembahan berhala, ya, idolatry, ya, berbakti kepada objek yang lain di luar Tuhan. Salah satu perkataan dalam hukum Taurat itu, jangan ada padamu Allah lain, ya. Jadi hal itu membuat pribadi Allah itu cemburu kepada kita, bukan kepada berhala seperti patung dan lain sebagainya, tapi ada pengakuan diri dari manusia yang manusia ingin kejar melebihi daripada pribadi Tuhan. Sehingga ayat yang pertama tadi mengatakan bahwa ibadah disertai dengan rasa cukup itu mendatangkan keuntungan yang besar. Cukup aku kali ini dengan keadaanku, aku ingin menikmati Tuhan, itu lebih cukup, itu lebih daripada cukup saat ini. Cukup kita dengan keadaan kita saat ini, bersyukur kita dengan keadaan seperti ini, sehingga kita dapat menikmati Tuhan. Keadaan seperti ini, saudara, situasi seperti ini yang sama sekali mungkin di luar nalar kita di awal tahun ini kita masuki. Sudah masuk di bulan yang kelima, sudah hampir 2 bulan kita mengalami situasi yang seperti ini, ya. Kita dilatih untuk tetap mengucap syukur, kita tetap dilatih memiliki rasa cukup di situ. Cukup dengan kesehatan yang Tuhan berikan, cukup aku bisa makan, cukup aku tetap bisa memuliakan Tuhan, cukup aku punya anak-anak yang sehat, anak-anak yang selalu ada di sampingku, cukup dengan keadaanku yang seperti ini mungkin, ya, aku tetap kuat berdiri, aku tetap memiliki pekerjaan saat ini, walaupun gajiku mungkin dipotong. Rasa cukup ini, ya. Saudara pasti ingat kisah Yesus memberi makan 2.000 orang, ya. Cuma ada segitu, saudara, 5 roti dan 2 ekor ikan. Apa? Tapi rasa syukurnya kepada Tuhan diangkat itu. Kita semua tahu ceritanya. Pekerjaan Allah yang biasa terjadi.
akan tersisa 12 bakul yang besar. Kita mau angkat diri kita di hadapan Tuhan, supaya kita punya rasa cukup untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan cukup di sini bukan kita menyerah, kita pasrah dalam keadaan itu. Kita bawa itu semua di hati Tuhan. Tuhan, aku terima kasih dengan keadaanku saat ini. Aku terima kasih kepada Tuhan dengan apa yang melekat padaku saat ini. Ayat yang terakhir pada malam hari ini, Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-5. Ya, kita baca bersama-sama, saudara bisa baca di rumah juga. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, perhatikan baik, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wah, saudaraku dikasih Tuhan, janji Tuhan, ya, bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan engkau. Tidak dibiarkan kita, nggak dicuekin kita, dan juga dikatakan tidak meninggalkan. Ya, jangan kau menjadi hamba uang. Kita semua perlu uang, tapi dikatakan di sini jangan menjadi hamba uang itu. Diperbudak oleh uang, diperintah oleh uang di situ. Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu saat ini, dengan gajimu, dengan pendapatanmu, dengan kesehatan pada kita, dengan keluarga yang ada di sekitar kita, orang-orang yang mengasihi kita. Bersyukurlah akan hal itu. Ya. Tuhan mampu melakukan hal-hal yang lebih besar dari apa yang kita doakan, karena Dia tetap Allah yang sama, yang pernah menolong kita dahulu, sekarang, sampai dengan seterusnya. Ya. Tuhan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita, saudara, dikasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tetap bersyukur, kita masih hidup sekarang, tetap bisa menikmati udara dengan segar, tetap jaga kesehatan. Sama-sama kita berdoa, kita dapat melalui ini semua dengan kekuatan daripada Tuhan. Selamat malam, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.